Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ifatul Aziza dengan NIM T2018-7090. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, yaitu historisasi Islam Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara sejak abad ke-16. Sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigensiisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi dikenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015. Sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Misalnya Wahabisme dari Saudi. Kedatangan Islam ke Nusantara melalui perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Indonesia. Proses ini sangat menguntungkan, sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Selain melalui jalur perdagangan, Islam masuk ke Nusantara melalui perkawinan. Para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal. Misalnya, antara Raden Rahmat, yakni Sunan Ampel, dengan Nyai Manila. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga Muslim. Kemudian melalui jalur pendidikan. Pada tokoh Islam, penyelenggaraan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan tasawuf. Tasawuf di sini merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, Badab Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian melalui jalur politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Selain itu, Islam masuk ke Nusantara melalui seni dan budaya. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni patah atau ukir, seni tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari dinamika Islam di kawasan lain. Salah satu faktor pemersatu terpenting di antara berbagai suku bangsa di Nusantara adalah Islam. Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatakan batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Warisan terbaik dari sejarah zaman Islam adalah pengintegrasi Nusantara lewat nasionalisme, keagamaan, dan jaringan perdagangan antara pulau.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.